Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya, Madonna Adelina Teresia Manurung sebagai pengamat. Saya Jessica Umbandal sebagai coach. Saya Aisyah Pauline Simajuntak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Jessica, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Madonna, kabar baik Bu. Ibu Madonna apa kabar Bu? Kabar baik juga Ibu Jessica. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya betul Ibu Madonna. Saya sebagai pengamat, Ibu sebagai coach, dan Ibu Aisyah sebagai coaching ya Ibu ya? Betul sekali Bu Madonna. Jadi sebelum melakukan percakapan coaching, kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaiannya. Kemudian nanti saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian apakah percakapan coaching sudah sesuai dengan jalur Tirta. Kemudian saya akan mengamati juga apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan kepada coaching. Dan saya akan mengamati juga apakah coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan dan coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Madonna. Jadi nanti Ibu Jessica sebagai coach akan menggunakan prinsip coaching, melakukan percakapan coaching ya Ibu Jessica ya? Ya siap Ibu Madonna. Dari kompetensi coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada hari ini Ibu Jessica? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Madonna yang pertama itu adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu Madonna. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang Ibu kembangkan secara spesifik pada percakapan coaching pada hari ini, Bu Jessica? Ada dua yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Kira-kira dari percakapan coaching nanti, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Jessica dapatkan? Indikator ketercapaiannya pasti kalau saya dengan berbagai pertanyaan yang berbobot, coach saya harus mampu mencari solusi dari permasalahannya Ibu Madonna. Kemudian coach harus memahami bagaimana strategi-strategi yang harus beliau lakukan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu Madonna. Baik Ibu Jessica, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching kepada coaching. Nanti setelah Ibu melakukan percakapan coaching, kita bincang-bincang lagi ya Ibu Jessica. Baik, siap Ibu Madonna. Silahkan untuk diobservasi ya Ibu Madonna ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bu Madonna. Sama-sama. Selamat siang Ibu Jessica. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin bicara dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Selamat siang Ibu Aisyah. Wah, dengan senang hati Bu Aisyah. Apa yang ingin Ibu Aisyah ceritakan? Silahkan Bu. Begini Bu Jess, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan salah satu murid saya di sekolah. Memang saya tahu si anak ini yang namanya Kelita, salah satu murid yang berprestasi baik di dalam sekolah. Namun beberapa bulan belakangan ini
Kelita sering murung, melamun di ruang kelas, bahkan tidak menemani dan mengajak Eleven untuk tidak menemani temannya yang bernama Cahaya karena nilai-nilai yang diperoleh Kelita tadi menurun sementara temannya itu nilainya terus meningkat, Bu. Oke, baik Ibu Aisyah. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin Ibu capai di akhir dari diskusi kita ini, Ibu Aisyah? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah ini, Bu. Murid saya ini, saya mau dia kembali seperti yang dulu lagi, jangan jadi anak yang pemurung, melamun, dan bahkan mengajak temannya untuk tidak berteman dengan temannya yang lain, Bu Jess. Oke, Bu Aisyah. Selain yang Ibu jelaskan, masih ada lagi kira-kira? Selain itu, Bu, saya ingin mau mereka tetap menjadi anak yang ceria, dan saya ingin menyelesaikan permasalahan ini agar prestasinya kembali seperti yang semula, mereka akrab kembali. Itu yang saya inginkan, Bu Jess. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu ya, kira-kira ini Bu Aisyah, apa yang bisa Ibu ceritakan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat pembelajaran? Tentunya ini terjadi saat pembelajaran Ibu tidak nyaman. Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Saya bingung, Bu. Saya menjelaskan pelajaran, tapi dia tidak fokus. Dan ketika saya tanya kenapa, apakah dia kurang sehat atau gimana, tapi dia tidak menjawab, Bu. Malah dia menangis. Nah, itu, Bu. Jadi Ibu tidak merasa nyaman di situ ya? Iya, karena yang sebelumnya dia kan anaknya ceria, belajarnya pun aktif. Jadi saya jadi bertanya-tanya, Bu, kenapa si anak ini seperti itu? Itu, Bu. Oke. Baik, seperti itu rupanya Bu. Saya sebenarnya sudah mulai memahami. Tapi Bu, boleh saya tahu sebenarnya bentuk permasalahan dari Kelita dan kawan-kawannya ini seperti apa, Bu Aisyah? Ini, Bu, saya merasa tidak nyaman ketika melihat mereka bertiga yang dulunya akrab, tidak seakrab yang dulu lagi. Makanya saya jadi khawatir nanti mereka itu terbawa suasana, mereka terus seperti itu sehingga dia mempengaruhi sampai dia kelak dewasa nanti, Bu Jess. Oh, seperti itu ya, Bu. Ibu Aisyah, selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan Kelita dan kawan-kawannya ini, Bu Aisyah? Setelah melihat situasi yang seperti itu, Bu, saya menyampaikan kepada wali kelasnya tentang apa yang semua yang saya amati di dalam proses belajar mengajar, dan bahkan sewaktu dalam istirahat apa yang saya lihat yang terjadi sama mereka, saya menyampaikan kepada wali kelasnya, Bu, dan meminta tolong kepada wali kelasnya untuk menyelesaikannya, Bu, dan mengajak mereka berbicara. Itu, Bu, yang saya lakukan. Oke, Ibu lakukan berbicara dulu konfirmasi dengan wali kelasnya. Kalau Ibu sendiri, Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk Kelita ini apa kira-kira? Yang saya lakukan, Bu, setelah saya lihat situasi seperti itu, saya menyampaikan dulu ke wali kelasnya, tapi saya menunggu hasilnya dulu, Bu. Karena bagaimanapun kita harus bisa berkolaborasi kan, Bu, kan? Jadi saya menunggu hasilnya dulu, Bu. Apakah dengan melibatkan wali kelas menurut Ibu itu sudah suatu keberhasilan, Bu? Yang saya lihat, Bu, setelah adanya pendekatan dari wali kelasnya,
memang beberapa hari bisa Bu, mereka terlihat kompak, terlihat bisa seperti biasa. Cuman dia balik lagi Bu dengan situasi yang seperti itu, pemurung, tidak ceria lagi, bahkan mengajak temannya seperti yang tadi ya kan Bu, kembali lagi seperti itu dia Bu. Oke. Baik, setelah mendengarkan penjelasan kembali dari Ibu Aisyah, kira-kira nih kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga Ibu merasa yakin bisa menyelesaikan dan mencari solusinya ini? Saya Bu saya akan mencoba Bu mendekati kembali ke Lita dan berbicara sama dia empat mata. Saya mau mendengarkan cerita dia, apa yang sebenarnya yang terjadi. Itu akan saya coba Bu. Oke, berarti ini masih rencana ya Bu ya. Kemudian apakah rencana ini mengganggu proses pembelajaran yang Ibu ampuh? Saya rasa tidak Bu, karena saya akan lakukan nanti di luar jam pembelajaran kita Bu Jess. Oke, Bu Aisyah. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang sudah kita bicarakan ini tadi, Bu Aisyah? Saya berencana Bu, saya berbicara sama dia, menyelesaikannya. Saya tanya apa motifnya, sehingga nanti saya bisa melihat apa yang seharusnya kita lakukan untuk dia, dan saya akan menerapkannya Ibu dengan cara segitiga restitusi, karena apapun ceritanya kan Bu, kalau hanya karena dorongan atau motivasi dari orang lain, maka apa yang dilakukannya itu tidak akan bisa bertahan lama atau bahkan kita katakan kekal. Dia akan cepat berubah-ubah. Jadi saya ingin menerapkan apa yang kita pelajari di yang sebelumnya mengenai tahapan segitiga restitusi, agar dianya nanti tidak mengulang kembali dan meninggalkan hal itu sehingga tercapai cita-citanya ke depan yang dia inginkan Ibu Jess. Oke, Bu Aisyah. Menurut saya itu sudah lengkap semua ya Bu Aisyah ya, udah mulai dari perencanaannya, prioritasnya, strateginya, keberhasilannya, gangguan, bahkan Ibu melihat waktu pelaksanaan yang tepat ya Bu Aisyah ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi Ibu Aisyah ini? Saya dengan secepatnya menemuinya Bu Jess. Selain itu saya akan berusaha untuk menuntun dia agar dapat melakukan solusi yang dia dapat melalui tahapan segitiga restitusi yang kita lakukan tadi, Bu. Oke. Kemudian tadi kita berbicara komitmen ya Bu Aisyah. Kira-kira ada tidak yang Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat ini? Siapa kira-kira yang Ibu libatkan dalam komitmen ini? Ya, untuk mengerjakan apa yang saya inginkan ini, biar komitmen itu bisa terlaksana, saya meminta bantuan dari wali kelasnya, Bu Jess, karena dari awalnya kita yang berbicara dengan wali kelasnya, biar bisa terlaksana dengan baik. Saya ingin kolaborasi dari wali kelasnya, Cahaya, Eleven, supaya saling mengamatilah dan saling menopang, mengingatkan, membantu, dan bahkan berbagi di dalam pelajaran yang masing-masing kurang paham sehingga mereka kembali menjadi anak yang ceria, tidak pemurung lagi. Itu Bu Jess. Oke, Ibu Aisyah. Semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan untuk Kelita, Eleven dan Cahaya berhasil ya Bu ya. Ya Bu, mohon doanya ya Bu. Baik Ibu Aisyah, semoga berhasil. Selamat siang Ibu Aisyah.
Selamat siang Ibu Jessica. Terima kasih ya Ibu Jess. Oke, sama-sama Ibu Aisyah. Selamat siang Ibu Jessica. Selamat siang Ibu Madonna. Kita kembali lagi berbincang-bincang ya Ibu Jessica ya. Baik, siap Ibu Madonna. Tadi kita sudah melakukan bincang-bincang pra-observasi dan saya juga telah mengamati percakapan Koci yang Ibu lakukan dengan Koci. Di sini saya memberikan pertanyaan setelah Ibu melakukan percakapan Koci ya Ibu Jessica ya. Iya Ibu Madonna. Apa yang dilakukan Ibu Jessica pada saat melakukan Koci yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Jessica? Oke, baik Ibu Madonna. Menurut saya yang sudah saya lakukan untuk mencapai indikator keberhasilan, di sini saya berarti saya menilai performa saya sendiri ya Ibu Madonna ya. Yang pertama saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan prinsip coaching. Yang pertama itu saya sudah melakukan kemitraan, kemudian menurut saya tadi kegiatan coaching itu sudah sangat terlihat aktif. Kemudian saya juga mampu menggali potensi dari seorang coach itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kegiatan coaching yang kami lakukan tadi, Ibu Madonna, itu sudah sejalan dengan alur Tirta. Di sana pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah mencakup tujuan umum, indikator, kemudian rencana aksi, kemudian bagaimana coach bertanggung jawab atas rencana aksinya itu. Selanjutnya Ibu Madonna, kompetensi yang saya ajukan ketika pra supervisi menurut saya sudah ada di kegiatan coaching tadi, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif. Saya juga mendengarkan aktif sepenuhnya tadi, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Seperti itu penilaian saya atas kegiatan coaching yang sudah kami lakukan, Ibu Madonna. Izinkan saya menyampaikan berdasarkan hasil catatan observasi berbasis data kepada Ibu Jessica ya. Silahkan Ibu Madonna. Berdasarkan hasil pengamatan saya dan catatan saya juga sudah melihat Ibu Jessica itu sudah menggunakan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi, dan keterampilan dalam coaching juga sesuai dengan alur Tirta. Sehingga permasalahan yang pada coaching menemukan solusi dan akan berkomitmen untuk bertanggung jawab melaksanakannya. Selamat ya Ibu Jessica, Anda berhasil melakukan percakapan coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu Madonna. Ya Bu Jessica, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan yang Ibu lakukan, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Kedepannya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot karena di sini saya kurang memahami, kurang mengingat alurnya, Bu. Mungkin kan kalau sekarang ini masih baru, nanti kalau mungkin sudah terbiasa kita melakukan coaching, mungkin saya akan semakin paham pertanyaan mana dulu, tujuan umum, identifikasi, atau rencana aksi, tanggung jawab. Ini yang kadang saya bingung, Bu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan performa saya, pertanyaan-pertanyaan berbobot di sini. Itu yang akan saya tingkatkan, Bu Madonna. Ibu Jessica, untuk hari ini sekian dulu bincang-bincang kita mengenai percakapan coaching ya Ibu Jessica ya. Semoga ke depan kita semakin terbiasa menggunakan alur Tirta untuk menyelesaikan masalah-masalah kita terutama dalam proses pembelajaran ya Ibu Jessica ya. Terima kasih Ibu Madonna sudah mengamati masukan ini. Semoga bisa saya gunakan untuk melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kegiatan coaching berikutnya sudah semakin mengalir, semakin rileks Ibu Madonna. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Selamat siang Ibu Madonna. Siang, oke.